Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan mata kuliah anatomi fisiologi, dengan materi kelenjar adrenal, dan dengan dosen pembimbing Bapak Fajar Apriansah, Eskep. Yang beranggotakan Adinda Apriani, Berliana, Dewi Nur Amelia, Dini Widyastuti, Dita Nurul Huda, Gita Veronica, Hayrina Nur Amalia, Lamida Sari, dan Novia Aida Rahman. Dan ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian organ. Yang kedua, struktur organ. Yang ketiga, hormon yang dihasilkan. Dan yang keempat, mekanisme kerja hormon. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama. Ada pengertian kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah 2 kelenjar terpisah yang berada di permukaan ginjal. Kelenjar adrenal memiliki nama lain kelenjar suprarenalis. Adrenal sendiri berasal dari istilah Latin adrenus, artinya berada di dekat ginjal. Kelenjar ini terletak di atas ginjal dan berukuran kurang lebih separuh ibu jari. Kelenjar ini memegang peran penting di dalam tubuh, antara lain mengatur metabolisme tubuh dan produksi hormon penyebab stres, serta memproduksi dan mengatur hormon seks, khususnya estrogen. Salah satu hormon yang banyak diketahui adalah adrenalin, yang juga berasal dari kelenjar adrenal. The adrenal glands are small paired organs that produce a variety of different hormones. They sit on top of either kidney and are surrounded by a layer of fat. Each adrenal gland typically has a single adrenal vein. The right adrenal vein comes off the inferior vena cava, and the left adrenal vein comes off of the left renal vein. The retroperitoneal approach has a number of distinct advantages, the most important of which is that when approaching the adrenal glands through the back, really the only thing back there is the kidney and the adrenal glands, so it's much easier and faster to get at the adrenal glands, and the chance of injuring surrounding organs is much decreased. Masuk ke pembahasan yang kedua, struktur anatomi kelenjar adrenal. Kelenjar ini merupakan struktur majemuk yang terdiri atas suatu korteks pada bagian luar dan medula pada bagian dalam. Kelenjar adrenal manusia merupakan benda pipih yang terletak di dalam jaringan retropenial sepanjang ujung kranial ginjal, yang juga disebut sebagai kelenjar suprarenalis. Masing-masing mempunyai berat kira-kira 4 gram, tinggi 15 cm, lebar 2,5 cm, pada bagian dasarnya dan tebal 1 cm. Sisi kiri lebih pipih daripada sisi kanan dan lebih berbentuk bulan sabit. Selanjutnya, fungsi dan bagian-bagian kelenjar adrenal. Yang pertama ada korteks adrenal. Korteks adrenal ini menyekresi hormon. Yang pertama, hormon kortikosteroid. Hormon kortikosteroid merupakan golongan hormon steroid yang diproduksi di korteks adrenal. Hormon kortikosteroid terlibat dalam sistem fisiologi seperti respon stres, respon kekebalan tubuh, dan pengaturan inflamasi metabolisme karbohidrat, katabolisme protein, kadar elektrolit dalam darah, dan perilaku. Yang kedua, hormon aldosteron. Hormon ini memengaruhi jumlah natrium yang diekskresikan ke dalam urin, mengatur volume dan tekanan darah. Yang ketiga, hormon androgenik atau hormon androgen. Hormon ini memengaruhi sedikit pengembangan karakter pria. Hormon korteks anak ginjal memungkinkan organisme bereaksi terhadap stres dalam dan luar, dengan memengaruhi metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, serta keseimbangan elektrolit dan air. Memungkinkan hormon-hormon ini menjaga kesetimbangan biologis yang tetap homeostatis. Yang kedua, medula adrenal.
Medula adrenal ini menyekresi hormon. Yang pertama, epinefrin atau adrenalin. Hormon ini menambah kecepatan denyut dan kontraksi jantung, memfasilitasi aliran darah ke otot dan otak, menyebabkan relaksasi otot polos, membantu dalam perubahan glikogen menjadi glukosa pada hati dan aktivitas lainnya. Yang selanjutnya, norepinefrin atau noradrenalin. Hormon ini memiliki sedikit efek pada otot polos, proses metabolik, dan cardiac output, tetapi memiliki efek vasokonstriksi kuat dan meningkatkan tekanan darah. Hormon yang dihasilkan kelenjar adrenal. Masing-masing bagian dari kelenjar adrenal menghasilkan hormon yang berbeda-beda. Secara garis besar, hormon yang dihasilkan dapat dibagi menjadi dua bagian berdasarkan lokasinya, yaitu yang pertama korteks adrenal, yang kedua medula adrenal. Yang pertama ada korteks adrenal. Korteks adrenal memiliki 3 lapisan, yaitu yang pertama lapisan permukaan yang paling luar dan paling tipis disebut dengan zona glomerulosa yang mensekresikan aldosteron. Lapisan tengah disebut zona fasciculata yang mensekresi kortisol dan glukokortikoid. Yang ketiga, lapisan terdalam disebut zona reticularis yang mensekresi androgen adrenal. Dari beberapa lapisan korteks adrenal tersebut dihasilkan beberapa hormon yang secara ringkas dapat diterangkan sebagai berikut. Yang pertama ada mineralokortikoid. Dalam hal ini terutama aldosteron dan senyawa yang serupa lainnya memiliki peran yang sangat penting dalam mengubah permeabilitas membran sel terhadap elektrolit, terutama ion-ion natrium dan ion kalium. Peran terpenting dari aldosteron adalah pada tubulus ginjal. Peningkatan sekresi aldosteron akan meningkatkan reabsorpsi natrium kembali ke dalam darah dari urin, dan kemudian menyimpan natriumi di dalam tubuh. Secara simultan, hal ini akan meningkatkan ekskresi kalium dari aliran darah ke dalam urin, dan dengan demikian keseimbangan elektrolit dapat dipertahankan. Yang kedua, ada glukokortikoid. Disebut glukokortikoid karena efek utamanya adalah pada metabolisme karbohidrat, di mana hormon ini berfungsi untuk mengubah lemak dan protein ke metabolit-metabolit intermediate yang pada akhirnya akan diubah menjadi glukosa. Glukokortikoid memiliki beberapa efek, antara lain yang pertama efek metabolisme karbohidrat, yang kedua efek metabolisme protein, yang ketiga efek metabolisme lemak, yang keempat efek pada darah, dan yang kelima efek-efek lainnya. Selanjutnya ada androgen. Androgen adalah hormon seks yang biasanya diproduksi hanya oleh testis pria. Namun, dalam jumlah kecil, androgen juga diproduksi oleh rahim wanita dan kelenjar adrenal yang terdapat pada pria dan wanita. Hormon ini diproduksi pada pria dan bertanggung jawab terhadap perkembangan ciri seksual sekunder pria, misalnya pertumbuhan rambut wajah, pertumbuhan otot, suara menjadi lebih besar, dan lain-lain. Akan tetapi, kerja hormon ini jauh lebih lemah daripada testosteron. Ada beberapa jenis hormon androgen, yaitu dihydroepiandrosterone dan metabolit-metabolitnya, androstenedione, dan yang terakhir ada testosteron. Selanjutnya, pengaturan sekresi adrenokortikal. Pengaturan sekresi mineral okortikoid. Pembentukan mineral okortikoid, terutama aldosteron, sangat tergantung pada terdapatnya hormon yang disebut angiotensin II di dalam aliran darah. Angiotensin II dibentuk oleh kerja enzim renin pada plasma globulin. Yang kedua ada pengaturan sekresi glukokortikoid. Pembentukan glukokortikoid, terutama kortisol, sangat tergantung pada sekresi ACTH oleh kelenjar hipofisis. Jika sekresi ACTH terhenti, maka sekresi kortisol menurun sampai kadar yang terendah. Jika sekresi ACTH ditekan untuk
periode waktu yang lama, maka akan terjadi penipisan korteks suprarenal dan bahkan dapat menghilang. Sekresi ACTH tergantung pada kebalikan dari sekresi pelepasan dari hormon kortikotropin oleh hipotalamus. B. Medula adrenal. Medula adrenal menghasilkan dua hormon, yaitu hormon adrenalin dan noradrenalin. Hormon adrenalin berperan dalam meningkatkan frekuensi, kekuatan dan curah jantung, dilatasi arteri koronaria, dilatasi pembuluh darah pada otot volunteer, kontraksi pembuluh darah kulit dan viscera, meningkatkan tekanan darah, lalu menurunkan akibat dilatasi pembuluh darah otot. Menurunkan tonus dan peristaltik usus, kontraksi sphincter, dilatasi bronkus, meningkatkan konsumsi oksigen, konversi glikogen menjadi glukosa, dan pada akhirnya meningkatkan kadar gula darah. Sedangkan noradrenalin berperan dalam meningkatkan frekuensi denyut jantung, tetapi hanya sedikit meningkatkan kekuatan dan curah jantung. Kontraksi arteri koronaria, kontraksi pembuluh darah pada otot volunteer, kontraksi pembuluh darah kulit dan viscera, meningkatkan tekanan darah, menurunkan tonus dan peristaltik usus, kontraksi sphincter, dan hanya sedikit meningkatkan metabolisme glukosa. Selanjutnya, mekanisme kerja kelenjar adrenalin. Saat memasuki aliran darah, hormon adrenalin akan memunculkan efek dalam beberapa bagian organ pada tubuh, seperti meningkatkan detak jantung sehingga berdetak lebih cepat. Kemudian, akhirnya jantung bekerja dengan keras sehingga mengakibatkan kewaspadaan yang juga meningkat. Lalu, pembuluh darah juga akan melebar. Adanya fungsi hormon adrenalin yang berlebih tersebut mengakibatkan aliran darah ke otot serta otak juga akan meningkat. Kemudian, memunculkan keringat, penglihatan serta pendengaran akan menjadi lebih meningkat dan waspada. Bahkan, adanya hormon ini yang muncul dalam aliran darah dapat meningkatkan kadar gula darah yang akan berguna sebagai energi. Lalu, nafas juga akan mengalami peningkatan dan menjadi lebih cepat, bahkan rasa nyeri yang akan terasa lebih sedikit berkurang. Hormon ini akan hadir dengan sendirinya dalam tubuh sebagai reaksi pertahanan dalam menghadapi situasi yang berbahaya atau saat mengalami tekanan yang berat. Selain dapat hadir secara alami dalam tubuh, hormon ini juga akan hadir sebagai obat. Yang terakhir, kesimpulan, kelenjar adrenal adalah dua kelenjar terpisah yang berada di permukaan ginjal. Kelenjar adrenal memiliki nama lain kelenjar suprarenalis. Adrenal sendiri berasal dari istilah Latin adrenus, artinya berada di dekat ginjal. Kelenjar ini terletak di atas ginjal dan berukuran kurang lebih separuh ibu jari. Kelenjar ini memegang peran penting di dalam tubuh, antara lain mengatur metabolisme tubuh dan produksi hormon penyebab stres, serta memproduksi dan mengatur hormon seks, khususnya estrogen. Salah satu hormon yang banyak diketahui adalah adrenalin yang juga berasal dari kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terdiri dari 3 bagian. Bagian yang kurang dikenal adalah pelindung penutup lemak di sekitar kelenjar yang disebut kapsula adiposa. Fungsi utamanya adalah melindungi dan membungkus adrenal. Korteks adrenal atau korteks adalah bagian inti luar yang membentuk 80% volume kelenjar. Sekian presentasi dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.